Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Ya, pertama-tama saya ucapkan kepada dosen kita, pengamal kita, dosen mata kuliah kita, yang bagaimana pada kesempatan kali ini saya bisa sedikit membahas tentang materi yang selanjutnya. Baik, saya akan sedikit membahas materi metode mubasyirah atau metode langsung. Pada pengertian metode thoriqah mubasyirah adalah cara penyajian materi pengajar bahasa asing, di mana guru langsung mengajarkan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik. Nah, jadi pada pengertian teori mubasyirah itu, jadi seorang guru itu semisal kita seorang guru itu harus kata pengantar dalam mau mempelajari bahasa tersebut, itu kita harus dengan bahasa asing, bukannya dengan bahasa didik dan bahasa ibu ataupun bahasa ibu. Nah, terus adapun ciri-ciri metode mubasyirah, tujuan dasar dari yang diharapkan oleh metode ini adalah tujuannya mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan menggunakan berbahasa Arab, bukan dengan bahasa ibu. Nah, jadi pada metode ini kita harus seorang pengajar itu harus bagaimana siswa atau anak didiknya itu paham lah dalam bahasa Arab tersebut. Nah, terus yang kedua, penjelasan kata-kata dan kalimat yang sulit cukup dapat menggunakan bahasa Arab dengan berbagai model seperti syahrul al-ma'nu, sinonim pada antonim. Jadi pada ciri yang kedua itu adalah si pengajar itu harus tahu harus menyampaikannya dengan sinonim, dengan antonim gitu. Terus guru lebih banyak menggunakan waktu untuk tanya jawab dengan siswa. Jadi guru itu harus pandai-pandai membagi waktu, bagaimana kita harus dengan siswa gitu tanya jawab seperti sabahul khair, sabahun nur, madza ma makna misbah, ma makna qurrah, itu maksudnya seperti itu. Terus yang keempat, bagi sebagian besar waktu pembelajaran digunakan untuk latihan bahasa. Jadi kayak pada ini tuh kita harus tahu jadi kita pada yang keempat itu kita harus berlatih bahasa. Jadi kosakata lah bahasanya, mufradatnya kita kaji terus. Nah gitu. Terus yang kelima, perhatikan metode ini lebih banyak pada pengembangan. Nah, jadi pada metode ini juga itu hanya pengembangan saja yang dari teori-teori sebelumnya. Jadi pada teori mubasyirah ini, kita seorang pengajar kita harus bagaimana cara mengembangkan peserta didiknya itu. Terus kelebihan thoriqah mubasyirah yaitu siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktis. Nah, jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, alat ucap atau lidah siswa menjadi terlatih. Terus mempersiapkan pengetahuan bahasa. Terus cocok dan sesuai bagi tingkat-tingkat linguistik para siswa. Nah, jadi itu kelebihan dari thoriqah mubasyirah ini.
kelebihannya ya kita sebagai siswa, semisal kita sebagai siswa itu tahu dan praktis lah bahasanya gitu, kemampuan dalam berbahasanya gitu, dalam berbahasanya, terus cara pengucapannya juga sudah terlatih kalau kita siap pertanyaannya. Tapi kalau kita sebagai pengajar, kita bisa lah mengatur antara membagi untuk mufrodat, untuk perlawanan, sinonim atau antonim gitu. Terus contoh pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode musyiroh. Pertama, guru membuka pelajaran dengan langsung berbicara bahasa Arab, mengucapkan salam dan bertanya. Nah, jadi pada contoh, maksudnya cara pemraktikannya gitu, yaitu seorang guru atau seorang pengajar itu membukanya juga dengan menggunakan bahasa Arab, enggak tidak bukannya enggak, tapi tidak menggunakan bahasa ibu, nah gitu maksudnya. Terus yang kedua, nah gitu, menggunakan bahasa siswa dan tanya jawabnya. Jadi pada kalimat ini juga tanya jawab gitu. Terus adapun yang keduanya mufrodat. Jadi yang keduanya itu seorang pengajar itu harus sedikit-sedikit lah kasih mufrodat gitu. Terus yang ketiga, setelah mufrodat dipelajari dan dipahami, maka guru menyuruh siswa membaca teks. Jadi pada yang ketiganya itu adalah seorang guru harus mempelajari siswanya dengan menggunakan teks itu. Terus yang keempat itu pelajaran bisa diakhiri dengan menyanyi bersama. Jadi pada pembelajaran ini juga kita tak bisa dengan menyanyi bersama gitu. Nah ya, ini mungkin cukup sekian dari saya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya di sini akan sedikit mempraktekkan thariqah munasyarah. Jadi pada thariqah tersebut kan kita itu thariqah yang secara langsung, secara pengerjaannya itu dengan bahasanya tersebut. Jadi seperti yang pertama itu coba pada awal pembelajaran dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa haluk fi hadzal yaum? Terus summa qabla nabda ad-dars biqira'at basmalah. Summa ad-dars lughatul arabiyah. Nah, jadi itu yang untuk pertama awal-awalan itu kita harus ini. Terus kalau ini si murid kita mempelajari kosakata. Nah, kosakata bahasa Arab seperti ma makna pulpen, kolam, ma makna kolamun, pulpen. Terus ma makna kitabun, buku. Ma makna surratun, itu gambar. Nah, itu jadi sedikit-sedikit kita untuk mempraktekannya pada siswa tersebut kalau seorang menjadi seorang guru itu. Terus pada thariqah ini juga kita harus tahu mengenal bahasanya, kita harus
pintar-pintar membagi waktu untuk si murid itu membaca. Jadi ntar ada murid suruh baca teks ini teksnya apa, artinya ini apa ini bacanya gimana, ini bacanya gimana ya. Nah, begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.